Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya tahu, pokoknya setiap kita beribadah mendatangkan keuntungan. Kalau dilihat memang yang hadir ini cuma berapa persen, 5% pun tidak ada. Tapi saya percaya kita yang ada pada malam hari ini, Tuhan sudah siapkan berkat. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Allah, kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 2 sampai 9, kita akan bergantian untuk membacanya. Nasihat-nasihat terakhir, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Firman Allah malam hari ini dengan judul berpikir positif. Saudara, kalau kita mengamati, nanti kita lihat firman Allah, kita akan terheran-heran dengan setiap firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di sini bahwa bagaimana berpikir positif, Tuhan sangat berkehendak. Tuhan sangat senang sekali. Ya. Kalau kita itu hidup bahagia, hidup bersukacita, penuh damai, penuh dengan ketenangan, diberkati, Tuhan itu senang. Senang. Kalau melihat umat-umatnya sangat bersukacita, kita lihat tadi dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Tuhan itu senang, saudara dan saya penuh sukacita. Senang sekali. Makanya datang firman Allah. Ternyata mau senang, bersukacita, hidup keberkatan sangat dipengaruhi oleh pikiran. Sangat dipengaruhi oleh pikiran. Makanya datang firman Allah pada malam hari ini. Ya, datang firman Allah pada malam hari ini supaya bagaimana kita untuk bisa menikmati itu damai sejahtera, ketenangan, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Supaya kita berpikir positif. Kita lihat dulu ayat 8. Jadi akhirnya, ini kan nasihat kepada Euodia, kepada Sintike, demikian juga kepada Sunsugos. Paulus memberikan nasihat kepada mereka yang ada di Filipi supaya sehati dan sepikir.
dalam ayat 2. Sehati sepikir dalam Tuhan. Dia minta juga kepada Sun Sugos supaya menolong mereka yang berjuang dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Nah ini pesan-pesan, di sini dikatakan nasihat-nasihat terakhir dari Paulus kepada mereka yang ada di Filipi. Dan akhirnya ayat 8 kita lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada 8. Pertama, yang benar. Kedua, yang mulia. Yang ketiga, yang adil. Keempat, yang suci. Yang kelima, yang manis. Yang keenam, sedap didengar. Ketujuh, disebut kebajikan. Dan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi kita mesti berpikir yang benar. Saya amati ya di dunia ini. Peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan kriminal, ternyata memang semua berawal dari pikiran. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jadi berawal dari pikiran. Jadi kita lihat di sini, kalau kita berpikir yang benar, tentunya kita juga akan melakukan yang benar. Kalau kita berpikir yang benar, maka kita akan melakukan yang benar. Kalau kita berpikir yang mulia, maka itu yang akan nampak dalam kehidupan kita. Berpikirlah yang adil, berpikirlah yang suci, berpikirlah yang manis, berpikirlah yang sedap didengar. Berpikirlah yang disebut kebajikan dan berpikirlah yang patut dipuji. Kalau kita lihat ini 8 hal yang diurai oleh Paulus, semuanya ini adalah pikiran yang positif. Pikiran yang baik. Semua ini adalah pikiran yang positif. Jadi kita apa yang akan kita lakukan itu semua itu pengaruh dari pikiran. Tolong itu AC. Jadi apa yang kita lakukan itu dikatakan berpikirlah yang positif. Berpikir yang benar. Saudara, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita berpikir, nah itu keadaan kita. Ada waktu saya di Australia, ada satu ibu, dia sudah ke psikolog, sudah ke rumah sakit, sudah konsultasi dokter. Ternyata dokter bilang nggak ada penyakit. Tapi saudara, apa yang dia alami? Dia itu tiba-tiba dia nangis. Ya sayang, memang saya cuma dengar dari keluarganya, saya nggak sempat ketemu. Jadi keluarganya katakan, tante, ini, saudara ini, dia bisa tiba-tiba nangis. Saya bilang, kenapa dia menangis? Pokoknya yang adanya apa? Kesedihan. Dia bawanya sedih. Saya bilang, ini pengaruh pikiran. Apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan hal-hal yang susah, menyedihkan. Sehingga tiba-tiba dia nangis. Dan itu dari waktu ke waktu itu dialami hal ini. Saudara, jadi apa yang kita pikirkan itu sangat berpengaruh. Saudara, bisa kita begitu tertekan karena pengaruh dari pikiran. Jadi firman Allah katakan, berpikirlah yang positif. Kan nanti gampang diingat. Pokoknya di rumah buka aja Filipi 4 ayat 8. Apa saja sih yang mau dipikirkan? Jadi semua yang enak-enak, semua yang enak didengar, yang patut dipuji, yang manis, yang suci.
Pokoknya nggak ada yang berpikir jelek. Semua ini positif semua, ya. Berpikir yang positif. Nah, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya saya kasih contoh. Kalau kan kita dengar-dengar dari tahun lalu, wah katanya nanti tahun ini susah. Saudara, memang firman Allah sudah katakan bahwa akhir zaman memang akan datang kesusahan. Akan ada kesusahan, kata firman Allah. Tapi kita percaya bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita, nggak ada yang perlu kita takuti. Karena Tuhan pasti pelihara. Kalau kita mulai berpikir, aduh tahun ini susah, tahun ini susah, tahun ini susah. Saudara bisa tertekan. Tensi bisa naik. Bisa menimbulkan banyak penyakit. Tapi kalau di tengah dunia mau susah sekalipun, tapi kita mulai berpikir, ada di pikiran ini. Saya punya Tuhan kan, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan memelihara saya. Saudara, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Ada damai luar biasa. Tapi ketika kalau kita mulai berpikir jelek, nah banyak juga, saya pernah baca satu buku, ada satu gadis, dia sebetulnya sehat. Tiba-tiba dia mulai berpikir begini. Ini karena pikiran ya. Dia mulai berpikir begini. Nenek saya kanker. Mama saya juga kanker. Kalau begitu, saya juga nanti kanker. Sebetulnya dia sehat. Tapi dia mulai berpikir, dia sudah menghukum dirinya bahwa dia nanti akan kanker. Dan benar, gak lama dia kanker. Neneknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, sekarang dia kanker. Yang sebetulnya dia baik-baik saja tapi mulai di pikiran. Dan akhirnya betul-betul terjadi. Kata firman Allah kan, apa yang kamu takuti justru itu yang akan jadi. Yang sebetulnya taruhlah kalau dia berpikir, nenek saya meninggal karena kanker. Mama saya juga meninggal karena kanker. Kalau memang betul-betul dia punya firman. Tapi di dalam saya ada Tuhan. Tuhan itu penyembuh. Apalagi kita tahu, kita pegang itu janji firman Allah. Apabila engkau beribadah kepada Tuhan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka roti makananmu, air makananmu diberkati. Lalu penyakit dilalukan. Kalau itu udah di pikiran kita, saya mau beribadah. Tuhan kan janji penyakit dilalukan. Nah itu akan memberikan kesejukan. Akan memberikan ketenangan di hati. Akan memberikan damai. Hilang itu rasa takut. Mari kita lihat bagaimana saya memberikan 2 contoh. Pertama Abraham, kedua Yusuf. Mengenai ini berpikir. Pertama kita lihat dulu Abraham. Kita buka bersama-sama dalam Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Kita perhatikan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita lihat di sini. Abraham, Tuhan katakan bahwa nanti keturunannya akan seperti pasir di tepi pantai. Nah, bisa hitung gak itu pasir? Kau punya turunan akan seperti bintang di langit. Usia 90, belum juga.
Akhirnya nggak sabar kan, disuruh menghampiri Hagar. Akhirnya dapat turunan, dapat Ismail. Tapi tetap Tuhan bilang, nanti lewat Sarah. Dalam usia 100 tahun baru Ishak lahir. 100 tahun, Abraham 100 tahun. Sementara dia keluar dari Ur Kasdim 75 tahun. Jadi Abraham menanti janji Tuhan itu 25 tahun. Tuhan katakan yang akan disebut turunan yang Tuhan janjikan itu lewat Ishak. Nah sekarang Ishak setelah dia sudah besar, Tuhan bilang sama Abraham, persembahkanlah anakmu kepada Tuhan. Saudara, mengapa Abraham tidak pernah komplain kepada Tuhan? Abraham tidak pernah bilang begini, ya Tuhan kan bilang ini mau jadi turunan yang besar, kenapa mesti dipersembahkan? Abraham tidak protes itu Tuhan. Abraham ikuti saja. Kenapa? Tuhan bilang nanti turunannya mau jadi seperti bintang di langit. Dan itu Abraham percaya. Sekarang Tuhan bilang persembahkan itu Ishak. Nah saudara, kalau Ishak itu dipersembahkan berarti harus disembelih. Lalu dibakar. Mengapa Abraham berani lakukan itu? Dia nggak protes itu Tuhan. Jawabannya ayat 19. Coba kita lihat. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham itu punya keberanian untuk persembahkan itu Ishak. Karena dia berpikir, Ishak kan ini Tuhan janji mau jadi turunan yang besar. Seperti bintang di langit. Kalau saya persembahkan kepada Tuhan ketika Ishak itu dibakar, dia kan akan jadi abu. Tapi Abraham itu berpikir, ini pakai pikiran bukan perasaan. Abraham berpikir bahwa Tuhan mampu bangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Tuhan sudah berjanji Ishak, dari Ishaklah maka akan jadi turunan yang besar. Apa yang dia pikirkan? Dia berpikir positif. Kemampuan berpikir. Dia berpikir yang positif. Dia tidak berpikir yang negatif. Lalu misalnya kalau orang berpikir negatif dia begini, ih si Tuhan kok kayak gitu sih. Udah lama juga saya tunggu-tunggu ini turunan, sekarang disuruh lagi. Nggak ngomel si Abraham. Karena dia mulai berpikir bahwa Tuhan mampu bangkitkan Ishak. Kalaupun dipersembahkan Ishak Tuhan mampu bangkitkan dari antara orang mati. Sebab dia akan jadi turunan yang besar. Itu pikiran. Ini pakai pikiran ya. Ini Abraham. Dan kita lihat apa hasilnya. Hasilnya betul-betul Abraham dan kita sampai saat ini dibilang turunan Abraham. Orang yang beriman kepada Tuhan. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Nah saudara, ada berapa banyak manusia di dunia ini? Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan? Itu turunan Abraham lewat Ishak. Dan itu kan jadi kenyataan sampai saat ini. Hasil dari mana? Berpikir positif. Yang kedua kita lihat tentang Yusuf. Kita buka bersama-sama dalam Kejadian pasal 37. Yusuf, pada dasarnya Yusuf ini memang dia anak dengar-dengaran. Kita lihat dulu Kejadian 37 ayat 1. Adapun Yakub
Ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dalam Kejadian pasal 37, Yusuf berusia 17 tahun. Dia biasa mengembalakan domba bersama-sama dengan kakaknya. Dan rupanya ketika mereka menggembalakan domba, kakak-kakaknya itu jahat. Tidak disebut kejahatan mereka apa yang mereka lakukan dalam pasal 37 ini. Tapi dikatakan kejahatan kakaknya diceritakan kepada ayahnya. Jadi beda ya, Yusuf dengan saudara-saudaranya. Itu sebabnya Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Karena Yusuf lahir pada waktu dia sudah tua. Ini Yakub. Kita lihat ayat 3. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Di sini dikatakan Yakub mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir pada usia tua. Sebetulnya saudara perhatikan, Yusuf itu masih ada adik loh, Benyamin. Tapi tidak tertulis di sini, kenapa Yakub buatkan pesan baju khusus Yusuf? Benyamin anak bungsu enggak? Kalau kita lihat di sini, dari antara bersaudara, Yusuf ini anak dengar-dengaran, Yusuf ini takut akan Tuhan. Saya berpikir dalam keluarga, orang tua suka ya, misalnya ada anak 4 atau 3, paling enggak ada anak 2. Biasanya kalau ada anak 3, 4 begitu, di antara anak-anak itu ada yang memang anaknya dengar-dengaran, taat ya. Ada saya ngobrol dengan satu ibu, dia bilang begini, saya punya anak. Ada anak 1, asal kalau dipanggil dia bilang ini, panggil namanya, suruh langsung datang. Tapi kalau dia punya kakak, dia akan bilang begini, sebentar mah. Sebentar sampai itu pekerjaan udah selesai, nggak datang-datang. Memang sampai akhirnya nih adiknya itu protes, mah kok saya melulu yang disuruh? Lalu mamanya bilang, soalnya kalau panggil kamu langsung datang. Kamu langsung lakukan apa yang disuruh. Tapi kalau punya saudara, bilang sebentar mah. Tapi dia nggak datang-datang sampai pekerjaan itu udah selesai. Makanya mama panggil kamu terus. Dan biasanya dalam keluarga ya, saya ada beberapa ibu-ibu suka cerita, aduh anak saya ini dengar-dengaran. Aduh ini taat, beda dengan si A, ini si B, ini aduh dengar-dengaran. Dan biasanya orang tua suka kasih hadiah. Sayangnya lebih, saya yakin, kalau punya 2 anak, 1 dengar-dengaran, saya 1 tidak. Tentunya yang dengar-dengaran ada rasa sayang lebih daripada yang bandel. Dan ini terjadi pada keluarga Yakub. Mungkin selama ini kita punya pertanyaan, kenapa hanya Yusuf yang dibikin baju spesial? Warna-warni. Kenapa yang lain tidak? Padahal dia punya adik Benyamin. Kenapa tidak dibuatkan baju Benyamin? Kalau Yusuf lahir pada usia tua, Yakub yang sudah tua, apalagi Benyamin, tentu sudah lebih tua lagi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, Yusuf ini memang anak yang dengar-dengaran takut akan Tuhan. Nanti kita lihat sebentar buktinya. Takut akan Tuhan. Makanya Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara yang lain.
Dan tanda kasihnya dia buatkan baju. Dan itu menimbulkan cemburu. Kita lihat dalam ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi tadi kita sudah lihat Yusuf sudah kasih tahu kejahatan dari kakak-kakaknya. Ya, kejahatan dari kakaknya. Tapi Yusuf, saya terlalu yakin. Yusuf itu takut akan Tuhan. Sekarang kita lihat ayat referensinya di mana. Membuktikan bahwa Yusuf itu memang takut Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Mulai ayat 6. Ketika Yusuf, karena mereka sudah benci, lihat itu dia mimpi, dikasih baju maha indah. Satu saat bapaknya suruh pergi tengok saudara-saudaramu, Yusuf pergi. Ketika mereka lihat dari jauh, nah itu yang mereka lagi benci. Tuh tukang mimpi sudah datang. Akhirnya apa? Mereka masukkan di sumur. Lalu mereka lepaskan. Apa yang dilepaskan? Baju yang indah itu mereka sembeli binatang, kasih darah di baju itu. Lalu masukkan di sumur. Tapi ketika pedagang lewat mereka jual itu Yusuf. Lalu mereka bawa itu jubah yang indah, baju yang indah dari Yusuf. Bilang, Bapak lihat ini kemunafikan ya. Waduh pura-pura itu tega loh lihat bapaknya dibikin susah seperti itu. Bapak kenal nggak baju ini? Oh iya itu baju Yusuf. Bapak lihat tuh darah. Itu Yusuf sudah dimakan sama binatang. Waduh Yakub nangis. Lama dia berkabung. Dan saudara bisa bayangkan. Lihat nih saudara-saudara. Adik sendiri dijual. Memang jahat. Adik sendiri dijual dan mereka gak ada perasaan ya. Bikin susah bapak. Kalau salah 1 bulan itu ya aku menangis. Nangis. Dia berkabung karena Yusuf sudah mati. Itu dibohongin, bapaknya ditipu. Ya, dibohongin bahwa Yusuf sudah mati. Nih bapak lihat tuh bajunya. Yusuf itu sudah mati. Padahal mereka sudah jual. Ketika sampai di Mesir, Yusuf dijual lagi jadi budak. Dan Potifar yang beli. Potifar ini pegawai istana. Bawalah di rumah. Nah rupanya Yusuf itu rajin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai ini kan dilihat oleh Potifar. Ini kok ini orang Ibrani, ini anak Ibrani, ini lain daripada lain. Potifar, dia mengerti, dia tahu ini Yusuf kok bisa begini karena dia disertai Tuhan. Saudara kita disertai Tuhan atau tidak, orang dunia bisa tahu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan tahu ini orang Kristen disertai Tuhan atau tidak. Coba kita lihat. Pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara lihat, karena Tuhan beserta dengan Yusuf, maka apa saja yang dia buat selalu berhasil. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara lihat di sini. Yusuf disertai Tuhan. Berarti ini Yusuf anak dengar-dengaran takut Tuhan. Sekarang dia sudah ada di Mesir, tapi jelas ayat ini. Yusuf disertai Tuhan. Sehingga apa saja yang dia perbuat, Tuhan buat berhasil. Dan Potifar melihat, waduh ini menarik loh. Ya, ini ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan baik-baik. Orang di luar sana. Ya. Justru saya mau bilang. Yang tidak percaya kepada Yesus. Potifar kan orang asing. Tapi Potifar mampu lihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Potifar bisa lihat bahwa Yusuf apa saja yang dia buat berhasil karena Tuhan beserta dengan dia. Demikian juga dengan kita. Saudara, tetanggamu akan tahu kau Kristen disertai Tuhan atau tidak. Itu orang dunia boleh lihat, bisa. Mereka bisa lihat kau pengikut Yesus, kau disertai Tuhan atau tidak. Orang dunia bisa lihat, saudara. Kita nggak usah buat-buat, kita normal aja. Tapi kalau kita disertai Tuhan, orang boleh lihat. Sehingga apa saja yang kita perbuat berhasil. Karena yang buat berhasil adalah Tuhan. Karena Potifar melihat Yusuf itu berhasil disertai Tuhan. Maka Potifar percayakan semua yang ada di dalam rumah. Semua yang di luar. Usaha pertanian dan sebagainya, tentunya pertanian, peternakan, semua Yusuf yang urus. Pokoknya Potifar sudah tahunya beres. Dan karena Yusuf, perhatikan. Karena Yusuf maka Tuhan berkati Potifar. Remaja dan semua yang dia punya. Karena Yusuf ya. Kiranya Tuhan tolong supaya kita boleh di mana kita pergi kita jadi berkat. Dan itu memang maunya Tuhan. Nah Yusuf, jadi Yusuf betul-betul disertai Tuhan. Maka rumah Potifar dan semua yang dipercayakan kepada Yusuf Tuhan berkati. Karena Yusuf loh, ini jelas sekali ada perkataan itu. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini karena Yusuf ya. Karena Yusuf apa? Takut Tuhan. Karena Yusuf takut Tuhan. Maka Tuhan berkati apa yang di dalam rumah, yang di ladang, tentunya pertaniannya diberkati, peternakannya diberkati, semua diberkati. Tuhan beri berkat buat ini Potifar karena Yusuf. Dan karena Yusuf makin lama kan dia makin dewasa, dikatakan di sini. Ayat 6, bagian akhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Memang ini Yusuf ini takut Tuhan. Dan di sini yang saya perenungan. Wah, bukan main ini Yusuf ya. Makanya Tuhan pakai dia luar biasa. Yusuf kan sudah jauh dari keluarga. Yusuf sudah jauh dari keluarga. Dia terisolir. Dia menjadi budak di rumah Potifar. Tapi kita lihat,
Yusuf selama di rumah Potifar tidak pernah berpikir jelek. Dia berpikir positif, makanya saya mengangkat ini. Tuhan bukakan ini rahasia tentang bagaimana Yusuf tidak pernah berpikir jelek. Dia berpikir yang positif. Dan Tuhan mau saudara dan saya selalu berpikir yang positif. Kita lihat Yusuf. Dikatakan elok parasnya, manis sikapnya. Jadi kelakuannya bagus, baik. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, di sini kita lihat bukti bahwa Yusuf takut Tuhan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini bukti bahwa Yusuf memang takut akan Tuhan. Ini kan sudah jauh dari bapak. Sudah jauh dengan keluarga. Ada di tanah orang. Sekarang ada di rumah. Saya terlalu yakin istri Potifar itu cantik. Dan saudara tahu orang Mesir kan yang terkenal Cleopatra itu cantik. Dan mereka terkenal dengan ramu-ramuan. Sehingga harum. Dan mereka sampai mereka, kalau saudara ke Mesir, saya sudah ke sana, dan pergi di museum, di situ ada beberapa jenazah yang katanya sudah berapa lama, sudah ribuan tahun, ada di museum itu. Karena mengapa jenazah itu tidak busuk? Mereka punya ramuan rempah-rempah, balsam yang membuat awet. Itu Mesir jagonya. Jadi kalau mau bilang, waduh berhias diri, merawat, saya yakin istri Potifar cantik dan harum. Gak bau dapur, gak bau bawang. Ya, dia tidak bau bawang, dia masak di dapur. Dia nyonya, banyak uang, kaya. Lalu deketin si Yusuf. Mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf tolak. Lihat ini pikiran positif. Ini pikiran positif, ya. Masakan aku berbuat jahat seperti ini? Dan berbuat jahat dan berbuat dosa di hadapan Allah. Ini pikiran positif, saudara. Kadang orang Kristen juga kalau hadapi begini, boleh perenungan. Kira-kira mampu gak seperti Yusuf? Hari-hari didatengin sama si tante cantik, tante yang harum, tentu dia disuruh pakai harum-harum. Wah, masih di jauh sana dia punya harum sudah sampai di sini. Mampu gak? Lalu dia kesini dia tahu dia banyak uang. Ayo Yusuf tidur dong dengan saya. Kan Potifar udah pergi kerja. Tapi kita lihat Yusuf itu dia berpikir, ini yang bilang berpikir yang positif. Penting saudara. Kadang ada orang begini, gak apa-apa deh sekali-sekali bikin aja dulu nanti bertobat, nanti minta ampun. Banyak orang kan terjebak di situ. Nah, itu sudah berpikiran jorok itu, udah berpikiran kotor. Gak apa-apa bikin dulu deh, nanti bertobat, nanti minta ampun. Banyak orang Kristen kayak gini. Tapi Yusuf, dia sendiri. Dia katakan apa? Ayat 8. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini.
Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Pokoknya Potifar bilang, pokoknya urus saja ya, saya gak mau tahu, kau pokoknya beres, kau urus semua. Semua milik daripada Potifar kecuali istrinya. Lalu bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Mana mungkin aku mau buat ini kejahatan yang besar. Jadi dia berpikir kalau dia tidur dengan istri Potifar, ini kan perbuatan yang jahat. Walaupun yang goda-goda itu istri Potifar. Jadi saya lihat Yusuf itu takut Tuhan. Dan selama Yusuf ada di rumah Potifar, dia dijual oleh saudaranya, tidak pernah tertulis bahwa dia berpikir negatif. Dia gak pernah mempersalahkan Tuhan lalu dia akan berkata begini. Banyak orang Kristen kan seperti begini. Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan, kok Tuhan gak lindungi saya? Kok Tuhan gak bela saya? Banyak yang begini. Tapi Yusuf tidak. Dijalani aja itu hidup. Ya dijual ya jalani aja, yang penting takut Tuhan. Mau ada di mana yang penting takut Tuhan. Dapat godaan, dia bilang masa aku mau berbuat dosa yang sebesar ini kepada Allah. Dia tahu kalau dia tidur dengan istri Potifar itu dosa yang besar. Ini mulai dari mana? Pikiran. Coba kalau dia berpikir, enggak apa-apa deh, sekali-sekali. Tapi Yusuf tidak, dia tolak itu. Sampai, kita lihat lagi ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, jadi bukan cuma 1-2 kali ya. Hari-hari dibujuk. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah ini kan hari-hari, bisa bayangkan. Hari-hari Tante Potifar bujuk, ayolah Ucup, ayolah Ucup. Saudara, dan ini satu tantangan yang luar biasa loh. Benar. Banyak orang gagal di begini. Pagi lihat uang banyak, memang cantik si tantenya. Ayolah Yusuf, ayolah. Hari-hari. Sampai sudah gak tahan itu istri Potifar. Dia merekayasa suasana. Jadi dia sudah gak tahan, akhirnya kita baca ayat selanjutnya. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi sudah direkayasa. Pokoknya semua orang itu harus keluar. Gak ada orang di rumah. Memang dia mau jebak ini Yusuf. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini sudah gak tahan si Tante Potifar, orang-orang gak ada di rumah, tinggal mereka berdua. Dia sudah gak tahan, ayo mari tidur, tangkap di baju. Yusuf, karena memang dia tidak mau, dia tahu itu perbuatan dosa yang besar di hadapan Allah. Dia buka bajunya. Karena baju kan pasti erat banget dipegang. Mau lepas itu tangan susah. Mendingan dia buka aja bajunya, dia kasih tinggal bajunya, lalu dia lari. Dan itu dijadikan barang bukti sama istri Potifar. Dia datang suaminya pulang kerja, dia bilang, apa lihat itu? Ini baju Yusuf kan? Memang baju Yusuf. Orang Ibrani yang kau bawa di sini, lihat mau memperkosa saya. Nih bukti. Masuklah Yusuf di penjara. Tapi saudara, orang yang takut akan Tuhan, kita tahu persis Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua. Kalau Yusuf layani itu istri Potifar, Yusuf tidak akan pernah jadi orang kedua.
Banyak orang gagal di begini. Nggak apa-apa bikin aja lah sekali 2 kali, yang penting dapat duit banyak. Nanti bertobat minta ampun. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita semua. Tapi seringkali itu batal, itu rencana yang indah. Karena apa? Tidak takut kepada Tuhan. Yusuf walaupun difitnah, masuk penjara. Tapi karena dia takut akan Tuhan, maka Tuhan berkuasa mengangkat dia. Dan dia menjadi orang kedua di Mesir. Datang kelaparan, dia menolong. Dan memang hatinya memang tulus ya. Dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Saya percaya Yusuf itu memang dituntun oleh Roh Kudus luar biasa. Satu bukti begini. Ketika kelaparan di mana-mana, yang ada makanan cuma di Mesir. Karena atas kebijakan daripada Yusuf. Maka ada makanan. Ketika mereka saudara-saudaranya datang beli makanan, Yusuf memperkenalkan, kakak-kakaknya takut sekali. Tapi Yusuf bilang apa? Dan ini yang saya lihat ya, orang yang takut Tuhan. Mendekatlah kepadaku. Yusuf katakan apa? Tuhan yang bawa saya ke sini untuk menolong kamu. Ini apa lagi? Pikiran yang positif. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Nah, kamu dulu yang jual aku. Yusuf tidak pernah singgung, saudara. Ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudaranya, dia nggak bilang nih, gara-gara kamu yang jual saya, tidak. Apa kata Yusuf? Mendekatlah, nggak usah takut. Tuhan yang bawa saya ke sini. Lihat nih, berpikir positif ya. Dia mengerti bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan. Padahal yang nyata-nyata saudaranya jual. Tapi Yusuf mampu mengerti rencana Allah. Tuhanlah yang bawa saya ke sini untuk menolong kamu. Mana Bapak? Pergi ambil itu Bapak. Dan mulailah 70 orang. Mulai dari Mesir. Dan mereka kurang lebih 400 tahun tinggal di Mesir. Jadi kita lihat, berpikir positif. Mendatangkan keuntungan. Saudara melatih diri untuk berpikir yang positif. Tapi iblis berusaha untuk menyuntik yang negatif-negatif. Berpikirlah yang positif. Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam ketenangan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Mari kita latih diri kita untuk berpikir yang positif. Saudara, iblis, saya ini tinggal 10 menit jam 9. Saya kasih contoh aja satu tentang orang yang berpikir negatif. Hawa. Mari kita baca dulu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Penyesatan itu akan terjadi di hari-hari akhir ini lewat mana? Pikiran. Jadi penyesatan iblis mau menyesatkan seseorang lewat mana pikiran? Sama dengan Hawa. Kan iblis bikin bodoh dia. Tentunya pohon yang ada di dalam taman ini kamu gak boleh makan, bukan? Lalu Hawa bilang, oh boleh. Cuma yang di tengah gak boleh. Kalau kita makan kita mati. Oh tidak, kamu tidak akan mati. Terjadi cuci otak.
Kamu tidak akan mati. Allah itu tahu kalau kamu makan kamu jadi seperti dia. Mulai berpikir, boleh juga ya. Padahal iblis kan dia malaikat yang dicampakkan karena dia pengen mau saingi Tuhan. Sekarang dia bilang kepada Hawa, cuci otak. Saudara, penyesatan akan terjadi di hari-hari akhir ini lewat pikiran. Jadi hati-hati, tapi gak usah takut. Sebab di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 di situ dikatakan. Filipi 4 ayat 7 ini sebagai ayat terakhir. Kita gak usah takut saudara. Wah, memang penyesatan itu lewat pikiran saudara, ya. Tapi kita lihat ada janji Tuhan lewat firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah saudara, bagaimana supaya Tuhan tetap memelihara kita? Jadi yang Tuhan memelihara apa? Hati dan pikiran. Tuhan itu tahu. Penyesatan akan terjadi lewat pikiran. Lewat hati. Nanti mungkin akan berikut, akan khotbah khusus tentang ini. Dan memang menakutkan kalau baca. Ya. Damai sejahtera Allah. Jadi kita mesti takut akan Tuhan. Lihat Yusuf. Ada di penjara. Tapi damai sejahtera Allah tetap memelihara hati dan pikirannya. Sehingga Tuhan mengangkat dia. Saya percaya saudara. Iblis berusaha untuk menyesatkan kita. Lewat pikiran kita, lewat hati kita. Tapi damai sejahtera Allah yang akan memelihara kita. Hati dan pikiran. Itu sebabnya kita perlu untuk tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan ya. Kita takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nanti Bro Ishak boleh maju ke depan untuk langsung berdoa. Berdoa setelah firman. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur Tuhan, malam hari ini kembali kami boleh ditaburi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami senantiasa terbuka buat firman-Mu. Kami memiliki hati yang bijaksana, kami memiliki pikiran yang positif, sehingga setiap janji Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tanamkan senantiasa firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Roh Kudus berikan kemampuan untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati, singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Urapan Allah turun buat setiap hamba-Mu, sehingga boleh Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami terima firman Allah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.